meskipun baterai truk mereka tidak lagi berfungsi. Tetapi di Pakistan, yang kekurangan sumber daya, itu dapat digunakan kembali. Perbaikan sederhana bagian dalam baterai bisa mendapatkan baterai baru yang dirombak dengan baik. Dan sebelum baterai resmi diperbaharui, mereka akan mengukur baterai dengan cara tercepat. Meskipun baterai tidak dapat menahan daya sama sekali sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa pelat bagian dalam tidak lagi dapat digunakan. Jadi mereka juga harus menyortir piring yang menghitam. Keringkan elektrolit yang tersisa di dalam pelat elektroda negatif secara menyeluruh, yang terasa dapat digunakan untuk mengurangi biaya perbaikan baterai. Tetapi papan ini belum memenuhi persyaratan untuk digunakan kembali, terutama karena panjang telinga di papan terlalu pendek. Mereka tidak memiliki alat untuk melakukannya, tetapi dengan keterampilan tangan mereka yang luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pengelasan berikutnya. Ketebalan seragam tidak hanya mencegah korsleting antar papan mesin. Master akan menumpuk ulang papan mesin dan papan isolasi sesuai dengan jumlah aslinya. Kini, pelat ini telah benar-benar terisolasi 6 set secara seri. Kemudian beri rongga sedikit bagian pembatasnya dengan besi yang dipanaskan. Tujuan utamanya adalah agar bisa terkoneksi satu sama lain. Sekarang, tumpukan pelat ini masih perlu disambungkan. Mereka akan menggunakan cetakan pelat besi buatan sendiri untuk membentuknya. Dan itu menghasilkan tumpukan pelat timah ini. Tuan juga akan melelehkan permukaan pada suhu tinggi dengan besi solder, untuk menghindari risiko kerontokan berikutnya. Dengan operasi yang terampil dari sang master, pelat yang disambung ini akan dengan cepat memasuki proses perakitan. Pada titik ini, timah yang menonjol perlu dipangkas agar tidak mentok dengan casing baterai. Dan timah-timah ini pun perlu dihubungkan satu sama lain. Batang penghubung positif dan negatif pun perlu dibuat dengan menyesuaikan posisi tutupnya. Kemudian pasang kembali penutupnya, dan ratakan kutub penghubungnya, agar menutupi celah yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kebocoran elektrolit pada lubang. Setelah dipoles dengan sangat teliti oleh sang master, master juga akan mengecor sambungan asli melalui cetakan timah ini. Kemudian master perlu menyegel baterai. Karena mereka tidak memiliki mesin pres yang canggih, jadi lakukan dengan cara manual seperti ini saja. Master akan menggunakan bahan sederhana ini. Saatnya untuk mengisi cairan aki hingga mencapai skala maksimum. Baterai baru pun perlu diisi daya kembali. Kini, selesailah sudah perbaikan yang luar biasa ini. Menurut Anda, aki yang telah diperbaiki ini dapat bertahan seberapa lama ya?